Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Herman Jambek. Kali ini saya akan membahas tentang dunia dan akhirat. Dunia dan akhirat. Tapi sebelumnya, seperti biasa, yuk mari kita ngopi. Ngobrol perihal iman, ngobrol perihal Islam. Sambil santai aja dulu ya, tidak usah terburu-buru. Dan untuk memahaminya harus diresapi dengan rasa. Ketika orang berbicara tentang dunia dan akhirat, konotasi dari kata dunia mungkin semua orang berpikir adalah kehidupan sekarang ini yang sedang kita jalani, yang sedang Anda saksikan, yang sedang Anda rasakan. Sedangkan pengertian akhirat pada umumnya yang dibayangkan orang dan yang didoktrinkan oleh doktrin-doktrin agama atau dogma ini adalah kebanyakan alam setelah kematian. Jadi ketika berbicara dunia berarti tentang keadaan saat ini. Tapi ketika berbicara akhirat selalu diartikan alam setelah kematian. Padahal pengertian akhirat bukanlah alam setelah kematian. Justru pengertian yang disebut akhirat itu alam dunia ini sekarang, dalam keadaan sekarang ini. Keadaan apa yang Anda rasakan. Tapi pengertian ini sudah menyimpang dari apa yang disampaikan Nabi Muhammad dulu. Ibaratnya Nabi Muhammad menyampaikan pesan, kenapa ular nggak dikasih kaki? Bayangan orang mungkin, oh seperti naga kalau dikasih kaki, atau seperti kadal, seperti komodo. Padahal maksudnya adalah kalau dikasih kaki pasti gigit. Coba aja ada ular di depan Anda terus kasih kaki Anda, pasti gigit. Nah ini pemaksudannya, apa yang disampaikan belum tentu sama dengan apa yang dipahami dan ditangkap oleh orang-orang di zaman sekarang. Apalagi pesannya berantai sudah beribu-ribu tahun yang lalu. Jelas pemahaman tentang akhirat yang dimaksud orang sekarang berbeda jauh dengan apa yang dimaksudkan oleh Rasul yang sesungguhnya tentang akhirat itu sendiri. Dan anehnya para ahli kitab selalu mengartikan akhirat ini kematian. Padahal akhirat bukanlah kematian. Kalau dunia benar, dunia itu adalah alam yang sedang kita jalani saat ini. Tapi akhirat juga benar adalah alam yang sedang kita jalani. Bedanya tipis. Kalau dunia adalah dana yadnu yang artinya yang terdekat denganmu, tapi yang terdekat bukan berarti yang di dalam. Yang dekat bisa jadi adalah sesuatu yang di luar dirimu, di samping, di depan, di belakang. Ya, maksudnya ada masa lalu, ada masa sekarang, ada masa depan. Jadi yang terdekat adalah apa-apa yang ada di luar dirimu yang terdekat dengan pikiran. Bahkan memori tentang masa lalu, masa depan, masa sekarang itu adanya di pikiran. Jadi sebetulnya manusia itu adalah makhluk cahaya yang terjebak oleh waktu. Dan adanya waktu karena adanya pikiran. Itu yang terdekat dengan pikiran adalah dunia. Ad-dunya, dana yadnu, yang artinya yang terdekat dengan akal pikirmu. Sesuatu yang di luar dirimu. Jadi dunia itu bukan berarti keadaan dunia ini dan akhirat juga setelah kematian, bukan. Dunia ini adalah keadaan di alam dunia ini
keadaan saat ini, tapi sesuatu di luar diri. Sedangkan akhirat bukan kematian, tapi keadaan di dunia ini saat ini, tapi yang di dalam dirimu, yang kau rasakan. Jadi akhirat adalah akhir dari perjalanan jiwa. Akhir dari perjalanan jiwa, bukan kematian. Nah, ini dulu saya pernah protes ketika ada ustadz yang mengatakan bahwa ketika kita berbuat baik di dunia, maka kita akan mendapatkan imbalan di akhirat. Saya protes kan, kalau begitu Tuhan ngutang dong sama manusia. Padahal kan di ayatnya udah jelas, Tuhan seamat cepat hisabnya. Nah, kalau diartikan akhirat setelah kematian, kita berbuat baik di dunia baru mendapatkan imbalan setelah mati. Karena akhiratnya diartikan kematian. Lah kasihan kakek saya yang nanam padi. Kalau seandainya akhirat dari padi itu kematian, berarti panennya nanti nunggu mati dong. Terus kasihan yang nanam jagung, yang harusnya 4 bulan, akhiratnya jadi nunggu mati. Akhirat di situ bukan berarti setelah mati, tapi akhir dari apa yang kita lakukan. Misalnya jika Anda menanam jagung, maka akhirat dari pohon jagung dan Anda panennya adalah 4 bulan. Nah, sekarang saya menunjuk seseorang. Maka akhirat dari perbuatan yang saya lakukan akan berakhir dalam 2 detik atau 3 detik kemudian yang saya tonjok akan menunjuk lagi saya. Itulah apa yang saya tanam, maka apa itu yang akan saya dapat. Apa yang saya lakukan, maka akhirnya akan kembali lagi ke diri saya. Jadi kalau saya nonjok orang ke mukanya, mungkin orang tersebut 2 menit kemudian dia akan kembali membalas menonjok saya lagi. Jadi akhirat tidak harus menunggu kematian, bukan selalu harus diartikan kematian. Tapi anehnya lagi, doktrin agama menyatakan akhirat setelah mati. Padahal akhirat bukanlah setelah mati. Kalau seandainya kalian berbuat baik, tapi akhiratnya itu adalah kematian, ya berarti Tuhan ngutang terhadap perbuatan baikmu, baru dapat imbalan setelah mati. Tapi akhirat di sini bukan kematian, bukan setelah mati. Akhirat ini adalah akhir dari apa yang kita perbuat. Kalau kalian tanam jagung, maka akhirnya akan menuai jagung, dan umur jagung 4 bulan. Akhirat bagi jagung 4 bulan. Saya menunjuk orang, 1 menit kemudian orang tersebut kembali refleks menunjuk saya lagi. Itulah akhir dari apa yang saya tanam, maka itu yang saya tuai. Apa yang saya lakukan, maka itu pula yang akan kembali ke saya pada akhirnya. Jadi akhirat tidak selalu diartikan setelah mati, tapi bisa 1 menit kemudian, 1 detik kemudian. Kalau akhirat selalu diartikan kematian, saya nunjuk orang, ya saya tenang aja karena dapat balasannya setelah mati. Dan orang tersebut tidak perlu membalas. Nah, akhir di sini bukan kematian. Akhirat itu adalah apa yang akan kembali ke rasa diri kita. Jika Anda menghina orang lain, maka orang pun akan menghina lebih sadis lagi kepada diri kita. Itu apa yang akhirnya akan kita rasakan. Kalau Anda berbuat baik, akhirnya Anda akan merasakan ketentraman dan kedamaian. Jika Anda berkurban, maka akhirnya Anda akan merasakan kedekatan jiwa Anda kepada Tuhan. Jadi akhirat juga sekarang. Karena ketika Tuhan menyampaikan wahyu melalui Nabi Muhammad mengatakan tentang dunia dan akhirat, bukan tentang sesuatu di luar diri, bukan sesuatu tempat setelah kematian, bukan. Dunia itu adalah yang terdekat dengan kita yang di luar diri. Dunia itu sesuatu yang di luar diri, sedangkan akhirat ada sesuatu yang ada di dalam diri. Keduanya dekat, baik dunia ataupun akhirat.
Bedanya, dunia di luar diri, akhirat di dalam diri. Jadi, jika seseorang mengejar dunia, berarti dia mengejar sesuatu di luar diri, seperti mencari harta. Maka dia akan tersesat, tidak akan menemukan jalannya kembali. Ini contoh seperti seorang kakek-kakek yang kehilangan uangnya 100.000, satu lembar, di dalam rumahnya yang tidak punya listrik, tidak punya lampu neon. Karena udah siang jam 9, si kakek itu keluar rumah untuk mencari uangnya yang hilang di dalam rumah. Orang menanya, "Kayak lagi nyari apa?" "Lah, saya lagi nyari uang," katanya, "yang hilang di dalam yang hilang." Kata orang lagi, "Lah, hilangnya di mana?" "Di dalam rumah." "Kenapa mencari keluar rumah? Keluar diri?" "Oh, kan di luar katanya udah terang." "Kenapa nggak mencari ke dalam?" "Di dalam kan gelap, nggak ketahuan." "Lah, kan ada korek misalnya, ada lampu neon." "Oh, saya belum bayar listrik," katanya. "Gelap." "Ya udah pakai korek aja yang kakek pakai untuk ngerokok, kan kakek ngerokok pasti punya korek." "Oh iya, saya ngerokok pasti pakai korek kan." Akhirnya si kakek itu nyari koreknya, tapi kan korek terbatas, panas kalau dipegang. Akhirnya dia nyari-nyari media untuk dibakar. Nah, dia ketemu di bawah kolong kursinya itu di dalam rumah ada kertas nih. Akhirnya dia bakar si kertasnya. Dia terus nyari-nyari dengan keterangan dari kertas, misalnya nih dia nemu kertas dalam kegelapan, dibakar sama dia, nyari-nyari uang yang hilang. Nggak ketemu juga. Sementara kertasnya udah mulai habis. Akhirnya dia keluar. Ketika dia keluar rumah, karena di luar udah terang, dia dapati ternyata kertas yang dibakarnya itu adalah uang yang dicarinya itu. Kertas yang dibakarnya itu sebagai media penerang itu adalah uang yang dicarinya. Seperti itu orang yang mencari dunia keluar dirinya. Dia akan tersesat dan dia akan dibodohi ketika dia terus mengejar uang, terus keluar dirinya, sampai nggak tahu waktu, nggak tahu tempat dan lain sebagainya, mengorbankan segala hal untuk mendapatkan uang itu. Setelah dia mendapatkan banyak uang, nggak taunya sakit, karena waktu mencari uang dia nggak memperhatikan kesehatan dirinya. Akhirnya uang itu habis lagi dipakai untuk berobat. Itu perumpamaan orang-orang yang bodoh. Jika mencari kebahagiaan keluar dari diri kepada dunia yang di luar diri, maka dia akan bodoh. Begitupun mencari Tuhan keluar diri, menyembah sesuatu di luar diri, menghadap sesuatu arah, itu adalah kemusyrikan, adalah kebodohan atau kejahilian. Karena dia tidak akan menemukan kebahagiaan sampai kapanpun. Nah, makanya yang terpenting itu yang harus dilakukan itu adalah mengejar akhirat dulu, yaitu di dalam diri, yang paling dalam. Kalau ini syariat duniawi, tarekat lebih dalam lagi, hati, hakikat adalah rasa diri. Itu sesuatu yang di dalam diri. Jadi yang disebut dengan akhirat itu adalah syariat, akhir dari perjalanan hidup manusia. Bahkan ketika manusia tidak sempurna dalam perjalanan spiritualnya, maka dia akan kembali lagi, reinkarnasi lagi, sampai akhirnya dia menemukan akhirat. Akhiratnya itu adalah berserah diri. Karena akhirat itu adalah akhir dari segala perjalanan hidup, akhir dari segala pencarian. Karena di dalam ayatnya juga jelas, Islam ya'lu wala yu'la alaih. Islam itu tinggi dan tidak ada yang lebih tinggi lagi dari Islam. Artinya berserah diri itu paling akhir, akhirat. Tidak ada ibadah lagi yang paling totalitas kecuali berserah diri. Itulah akhirat. Jadi akhirat bukan berarti setelah mati, tapi akhir dari perjalanan jiwa kita untuk menemukan jalan kembali, yaitu dengan cara berserah diri kepada Allah.
akhir dari perjalanan Adam dan Hawa yang akhirnya bertemu di padang Arafah. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Barang siapa yang mengenal dirinya, maka dia akan mengenal Tuhannya. Itulah akhirat. Akhir dari perjalanan Adam dan Hawa yang akhirnya bertemu lagi kembali di padang Arafah. Arafah di situ adalah padang pengenalan jati diri. Itu akhir dari perjalanan hidup. Jadi kalau kalian mencari dunia tanpa akhirat, maka seperti kakek-kakek yang mencari uang di dalam kegelapan dan uangnya itu dipakai media untuk penerang. Itu adalah kebodohan. Atau terus mencari uang keluar dirinya, mengejar uang, nggak taunya ketika uang didapat sakit. Akhirnya sia-sia. Jadi kalau kita mengejar sesuatu keluar diri, kita akan disibukkan dengan pekerjaan, tidak ada habis-habisnya, tidak ada puasnya. Mencari dunia, sesuatu di luar diri itu, sama dengan seperti memakan kuaci satu ember. Kenyang kagak, pegel iya. Tapi kalau kita mencari sesuatu yang akhirat, penyerahan diri kepada Allah, akhirnya itu adalah penyerahan diri. Kita akan merasa tenang, damai, dan rileks. Karena itulah akhir dari perjalanan jiwa. Karena ketika kita dilahirkan, sebelum dilahirkan kita pernah berjanji kepada Allah bahwa akan tunduk dan taat dan akan ibadah setia hanya kepada Allah dan akan berserah diri pada Allah. Tapi ketika lahir ke dunia, lupa dengan janjinya itu, maka yang tadinya din menjadi dain, menjadi hutang. Kita tetap punya hutang. Karena apa? Karena janji kita tidak ditunaikan ketika lahir ke dunia, apalagi setelah mengenal agama. Didoktrin dengan penyesatan yang membelok-belokkan pengertian yang sesungguhnya dari akhirat. Akhirnya kita perlu menemukan untuk jalan kembali kepada Allah. Itulah akhirat. Jadi akhirat itu adalah Islam. Akhir dari perjalanan jiwa itu adalah berserah diri. Jadi akhirat itu Islam. Akhir perjalanan dari jiwa itu adalah menemukan jalannya berbakti kepada Allah dengan cara berserah diri kepada Allah dengan cara Islam, berserah diri. Jadi Islam itu bukan agama, bukan golongan, tapi Islam itu adalah tingkat akhir dari perjalanan yang dicari oleh umat manusia untuk kembali kepada Allah. Karena hanya dengan berserah dirilah manusia bisa kembali. Tapi berserah diri otomatis ini melalui sebuah proses yang tidak semudah itu. Tidak semudah membalikan telapak tangan. Itulah akhirat. Jadi akhirat bukan dunia setelah kematian. Dan ini hanya dilakukan dan hanya diserukan kepada orang. Ya ayyuhalladzina amanu. Hei orang-orang yang beriman. Tidak disuruh untuk binatang. Tidak disuruh untuk tumbuhan. Tuhan tidak menyuruh tumbuhan, tidak menyuruh benda, tidak menyuruh hewan. Tapi menyuruhnya ya Ya ayyuhalladzina amanu, orang-orang yang beriman, orang. Ya ayat Tuhan nafsu mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhulil jannah. Hei orang-orang yang berada di nafsu mutmainnah, maka kembalilah ke dalam jannah, kembalilah kepada surgaku, kembalilah kepada ketenangan jiwa yang abadi dengan cara berserah diri. Itulah jannah, itulah surga. Jadi surga itu adanya di akhirat, adanya di dalam jiwa. Akhirat bukan kematian, akhirat itu adalah jiwa. Akhir yang dicari dalam jiwa itu adalah berserah diri kepada Allah. Jadi akhirat itu adalah dinul Islam, jiwa yang berserah diri pada Allah. Jadi akhirat itu adalah budi dharma, penyerahan jiwa kita kepada Allah. Karena dengan berserah diri kepada Allah atau dinul Islam atau budi dharma, maka jiwa kita akan menemukan kedamaian dan ketentraman.
Setelah itu maka dunia pun akan mendekat. Kalau kita lebih mengutamakan dulu akhirat. Bukan ngejar dulu dunia, bukan ngejar dulu keluar. Kalau ngejar keluar, kesasar. Jadi cobalah kembali kejar dulu, kembali ke diri. Seperti Adam dan Hawa yang akhiratnya kembali bertemu di padang Arafah. Arafah nafsahu, faqad arafah rabbahu. Itulah pengertian akhirat yang sesungguhnya. Jadi dunia itu adalah sesuatu di luar diri kita, sedangkan akhirat adalah sesuatu di dalam diri kita, yaitu jiwa. Jadi dunia dengan akhirat bukanlah tempat, bukanlah hayalan dan imajinasi. Sesuatu setelah mati, akhirat itu bukan. Masih di dunia juga. Dan saat ini juga, jika kalian sebelum mati tidak menemukan akhirat, maka merugi. Maka temukan akhirat kalian sebelum mati. Karena kalau sebelum mati kalian tidak menemukan akhir dari perjalanan jiwa untuk berserah diri pada Allah, maka itu suatu kerugian yang besar. Karena dia akan terus bereinkarnasi, Ya, reinkarnasi itu adalah daur ulang produk gagal. Karena apa? Karena dia belum sempurna jiwanya. Maka dia belum menemukan akhirat yang sesungguhnya, maka dia akan kembali lagi kepada pengulangan dan pengulangan. Maka temukan akhirat sebelum mati. Jadi akhirat bukanlah kematian. Akhirat ada saat ini juga, di dunia juga. Dan apa yang Anda rasakan saat ini? Akhirat adalah akhir dari perjalanan jiwa untuk kembali kepada Allah, yaitu dengan cara berserah diri kepada Allah, atau Islam kepada Allah, atau Budi Dharma, atau Dinul Islam. Jadi dunia adalah sesuatu di luar diri kita, akhirat adalah sesuatu di dalam diri kita, yaitu jiwa. Jadi dunia dan akhirat bukan sesuatu di luar atau tempat yang kita bayangkan setelah kematian, bukan. Dunia dan akhirat adalah saat ini juga. Itu saja yang bisa saya sampaikan malam ini. Semoga apa yang saya sampaikan menjadi inspirasi dan hidayah bagi kita semua. Terima kasih atas kesetiaannya menonton video saya. Dan jangan lupa kopi ketika otak perlu inspirasi. Sampai jumpa lagi di video-video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.